Nah, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali perkuliahan pada pagi menjelang siang ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi sudah ada di kelas ya, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Kemudian sekaligus juga absensinya ada di on class. Nanti kalau ada problem silakan disampaikan di WA group ya, di WA group. Nah, sudah terlihat ya. Saya singkat menjelaskan pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Pertemuan 1 intinya membahas bahwa penelitian dibagi menjadi 2 ya. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ya, kalau yang kuantitatif biasanya nanti kaitannya dengan statistik ya, dengan statistik. Nanti sudah ada softwarenya. Softwarenya yang di hari Rabu ya. Hari Rabu itu softwarenya itu namanya software SPSS. Kemudian yang kualitatif nanti sebenarnya ada softwarenya, tapi mungkin kita tidak pakai software lah. Tidak pakai software, cukup mungkin menggunakan logika kualitatif. Baik, ini kalau ini sudah kelihatan yang penelitian kualitatif. Sudah ya? Ya. Ya, yang ini. Sudah. Ya, baik. Saya sembunyikan dulu. Paradigma kualitatif. Paradigma itu sudah saya kirimkan juga di e-booknya. E-book itu kalau beli harganya 250.000 itu beli. Tapi saya kirim di on class. Gratis, tinggal download saja ya. Tinggal download. Dalam penelitian kualitatif itu ada namanya paradigma. Paradigma itu aturan lah ya, logikanya. Ada aturan, ada logika, ada namanya apa yang ingin dicapai, ya itu namanya paradigma. Ya. Seperti kacamata lah ya. Saya pakai kacamata itu berarti membingkai ya, dengan frame-nya itu menjadi membingkai. Jadi paradigma adalah bingkai ya, bingkai dalam penelitian kualitatif. Seperti kita pakai kacamata, maka frame-nya inilah yang namanya membingkai ya, membingkai. Apa bingkai dalam penelitian kualitatif? Yang pertama, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik, yang utuh. Jadi kalau kita melihat di sini yang senyum siapa ini? Senyum misalnya Syahrul Barokah lagi senyum misalnya. Senyum itu tidak bisa kemudian dimaknai tunggal. Makna senyum sangat banyak ya. Bisa senyum artinya bahagia, senyum bisa sinis, nah begitu ya. Senyum bisa apa lagi nih? Kalau orang baru dapat apa namanya rezeki itu biasanya senyum apa tertawa itu? Itu tergantung dari konteksnya ya. Jadi tidak mesti nangis itu bahagia. Bisa juga nangis maknanya
menjadi apa namanya sedih gitu ya, sedih. Nah itu maka tergantung dari konteks realitasnya ya. Jadi maka dalam penelitian sosial kualitatif sesungguhnya lebih sulit ya, lebih sulit. Kenapa? Karena maknanya itu begitu dalam, maknanya begitu berbeda ya, tergantung dari konteksnya. Ini pernah ya, ada sahabat Nabi, wahai Nabi, apa itu apa namanya amalan masuk surga. Orang pertama datang, jadi amalan masuk surga, Nabi berkata kepada orang itu, la taghdob. Apalagi wahai Nabi, la taghdob. Ya. Apalagi la taghdob 3 kali. Ya. Alasa miroran, ya. Diulang 3 kali. Kepada orang pertama, ternyata masuk surga itu jalannya cuma 1 saja ya. Jangan marah, jangan marah, jangan marah ya. Walakal hamdu Nabi. Tapi di kesempatan yang lain Nabi Walakal jannah menjelaskan bahwa amalan masuk surga ternyata tidak hanya itu ya. Ya, banyak konteksnya. Nah, ini maka realitas sosial ini menjadi dipandang sesuatu yang ya sesuai dengan konteksnya, sesuai itu dengan apa namanya fiqhul waqi ya, dengan konteks sosialnya. Maka dipandang harus utuh ya, tidak sepotong-sepotong begitu. Jadi yang kedua, kompleks. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sosial itu sangat kompleks ya. Kompleks itu artinya variabelnya banyak ya, variabelnya banyak. Orang sukses itu variabelnya banyak. Apa misalnya variabel sukses? Dia sudah kaya, belum tentu dengan kaya sukses. Ada orang yang kaya justru malah tenggelam, ada ya. Apalagi ada orang miskin justru malah sukses dengan kemiskinannya, karena dengan miskin itu bisa menjadi pemacu. Nah, begitu. Jadi maka ini sangat kompleks. Jadi kalau dalam fisika kan itu pasti ya, sifat dari matematik exactly ya. Fisika itu exactly pasti, variabelnya jelas, variabelnya terukur. Nah, tapi kalau dalam sosial, dalam ilmu kualitatif ya tidak bisa ya. Kalau kita benda dijatuhkan, benda kemudian diturunkan, ya misalnya dari atas jatuhnya ke bawah. Tapi kalau dalam ilmu sosial tidak, ini kompleks ya. Yang ketiga dinamis, ya ketiga dinamis. Dinamis itu artinya bahwa ya satu keadaan boleh terjadi tidak sama keadaannya, sama-sama misalnya Anda di satu kelas kan ada yang misalnya apa namanya berasal dari daerah yang sama, tapi boleh jadi kesuksesannya berbeda, kesuksesannya berbeda, tergantung tadi dari bagaimana mengartikulasikan kekurangan kelebihannya. Nah, di sinilah kompleks, dinamis, ya. Kemudian variabelnya hal-hal yang terkait sangat banyak. Nah, kemudian yang keempat, penuh makna. Penuh makna itu maknanya sangat kaya sekali ya, sangat kaya. Nah, kita ambil contoh nih, misalnya kalau kita meneliti tentang di kampung ya, di kampung itu kan ada TPA itu, TPA. Jadi kalau di masjid TPA kan harus bayar ya. Tapi kalau di kampung tidak bayar, nah, misalnya itu gurunya dari mana dapat apa namanya dapat penghargaannya? Ya, mungkin kalau di kampung ada yang membayar ustadznya pakai panenan, gitu ya, panenan. Kalau di kampung lagi itu ada bawon ya, tahu bawon ya? Bawon itu kalau orang panen sedang apa namanya memanen padi, maka yang memiliki sawah itu biasanya memberikan bawon kepada orang yang kerja itu ya. Bawon mungkin diberikan apa namanya ya sedekah mungkin dalam bahasa kita. Itu berarti bawon itu bagi orang kampung itu menjadi maknanya adalah sedekah ya, sedekah. Justru dengan sedekah itu bisa memberikan makna kebahagiaan kepada orang lain. Jadi ini paradigma kualitatif ya, kualitatif. Maka di sini dalam konteks nomor 1, 2, 3, 4 tidak bisa dibahasakan dengan statistik.
mesti harus dilukiskan dengan kata-kata. Nah, begitu. Jadi kekuatan dari kualitatif adalah mendeskripsikan, menuangkan dengan kata-kata. Ya, maka di sini diperlukan latihan ya, latihan Anda menuangkan pikiran dengan kalimat. Nah, maka biasanya ini persoalannya paling sulit adalah mengawali kalimat pertama. Nah, Anda mendeskripsikan, maka sebaiknya Anda mulai dari saat ini ya, mulai apa yang Anda tertarik itu mulai dituangkan. Karena dengan menuangkan itu kan Anda sudah terbiasa untuk membuat makalah itu sesungguhnya untuk melatih kita membahasakan hal yang holistik, kompleks, dinamis itu menjadi bisa dipahami oleh orang lain. Ini kita skim saja ya, kita lewati. Nah, yang selanjutnya disebut positivisme. Ya, jadi kalau paradigma kualitatif itu tidak menggunakan statistik ya. Kalau yang tadi kuantitatif kan pakai statistik. Jadi nanti kalau di di Chandra itu presentasi mahasiswa kita di S1 PAI lebih banyak masih pakai kualitatif ya, kualitatif, tidak pakai statistik. Kalau statistik disebut positivis ya, positivistik ya. Sesuatu bisa diukur, bisa dilihat, bisa diterawang, tapi kemudian membahasakannya dengan angka-angka. Nah, gitu ya. Kemudian yang lain naturalistik ya, naturalistik. Penelitian kualitatif itu lebih natural. Jadi tidak ada eksperimen. Anda kemarin sudah magang 1 dan magang 2. Anda membahasakan apa yang terjadi di sekolah apa adanya tanpa rekayasa. Nah, itulah yang disebut dengan naturalistik. Jadi pada jam pertama jam 7 guru dan karyawan sudah hadir sebelum jam 7. Oh, berarti kalau sebelum jam 7 kok sudah datang, menunjukkan bahwa sekolah itu memiliki etos disiplin yang tinggi. Apalagi kepala sekolahnya datang jam 6. Nah, misalnya begitu ya. Itu Anda lukiskan. Dan datang jam 6 tidak hanya satu kali ya, tapi setiap hari. Nah, itu menunjukkan kepala sekolahnya termasuk memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kalau dalam judul ya transformasi atau kepemimpinan transformatif di SMP negeri SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Nah, itu bisa dilihat di naturalistiknya. Jam berapa kepala sekolah datang. Nah, gitu. Naturalistik apa adanya, tidak direkayasa. Anda tidak, Pak, besok datang jam 6 ya Pak, mau saya teliti ya, tidak, apa adanya. Jadi Anda melihat, meneliti, mengamati, nah begitu ya. Jadi kekuatan dari naturalistik adalah pada pengamatan ya, pada pengamatan. Maka seringkali mahasiswa atau peneliti itu terjun langsung mengalami apa yang dialami oleh subjek. Ya, naturalistik. Yang selanjutnya ya ini. Jadi naturalistik nama lainnya adalah alamiah ya, alamiah. Anda ingin meneliti lagi tentang kalau orang kampung itu biasanya sangat disebut dengan kesalehan ya, kesalehan sosial ya, kesalehan sosial. Kesalahan sosialnya itu tidak dibuat-buat ya, tidak dibuat-buat. Kalau suka tolong-menolong kan tidak dibuat-buat ya. Jadi misalnya local wisdom. Apa local wisdom? Local wisdom itu disebut dengan lokal itu daerah ya. Wisdom itu kebijakan
masyarakat setempat. Nah, gitu ya. Jadi ada tidak gotong royong yang sampai sekarang masih berjalan. Itu kan tanpa di apa namanya dilatih, tapi otomatis ya. Nah, otomatis. Nah, ini settingnya disebut dengan alamiah. Ya. Setting alamiah apa adanya. Ini sebentar lagi kuotanya mau berhenti, mungkin nanti tertutup ya. Harus start lagi nih. Kayaknya settingannya ini, settingan dari kampus. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya nanti mohon maaf diulang lagi kalau ininya habis ya. Nah ini yang kedua deskriptif ya, deskriptif bersifat deskriptif. Jadi Anda nanti dalam penelitian yang sifatnya kualitatif harus menggambarkan itu. Maka penelitiannya subjeknya tidak banyak ya, tidak banyak. Mungkin cukup kalau penelitian disertasinya Pak Ibnu itu subjeknya hanya 4 orang, 3 orang. Kalau almarhum Pak Anjar itu hanya teliti 1 orang saja pemikiran, gitu, 1 orang. Kemudian siapa lagi? Penelitiannya kalau yang kualitatif tidak banyak, biar apa? Biar dia mendalam ya. Pemikiran. Kalau misalnya pemikiran Kiai Ahmad Dahlan, ya cukup Ahmad Dahlan, cuma di bidang apa namanya pemikiran. Jadi kualitatif dalam konteks apa namanya penggambaran lebih kompleks ya, lebih kompleks. Tapi mungkin dilihat dari subjeknya lebih sederhana. Mungkin karena 1 orang bisa juga untuk penelitian S1, S2, S3. Nah, begitu. Tapi ini kekuatannya pada deskriptif. Kalau Anda membaca skripsi atau barangkali bacaan ya, bacaan yang mungkin lebih pada kualitatif, katakanlah novel, itu kan sangat asik ya. Nah, asiknya kekuatannya pada penggambaran. Jadi maka diperlukan di sini latihan ya, latihan menulis, latihan menuangkan. Nah, Anda dipaksa untuk menyusun makalah kan dalam rangka agar tajam analisis dalam penelitian kualitatif. Yang selanjutnya saya sekilas lebih mementingkan proses daripada hasil. Kalau dalam penelitian kualitatif prosesnya lebih penting ya. Saya punya buku ditulis oleh orang Katolik. Orang Katolik. Ini orang Katolik ada 2 ini yang di Indonesia yang sangat masyhur, yang sangat dikenal dalam dunia pendidikan. Yang pertama namanya Martin van Bruinissen. Martin van Bruinissen. Ini profesor di Leiden University. Jadi Martin siapa, Pak? Martin van Bruinissen. Nanti bukunya judulnya apa namanya madrasah, kemudian sekolah dan pesantren, gitu ya, madrasah. Yang ingin saya gambarkan bahwa Martin ini datang dari Belanda, ingin meneliti tentang pesantren. Maka dia datang semua pesantren yang ada di Indonesia, ke Gontor, kemudian di Jawa Timur itu. Lama-lama asik juga kalau santrinya itu pada kalau di Jawa Timur ikut torikoh ya, ikut torikoh kan amalan-amalannya dia ikut membaur gitu ya, membaur, mengamati, bahkan penelitiannya tidak 1 tahun 2 tahun, bertahun-tahun dia. Jadi kalau orang puasa, bagaimana rasanya orang puasa, dia ikut puasa. Nah, kalau santrinya pada tahajud, dia ikut tahajud gitu. Nah, itu penelitiannya mendalam. Nah, sampai bertahun-tahun ya di pondok pesantren di Jawa Timur dia sudah masuk. Padahal orang Kristen, Katolik gitu ya. Apa yang terjadi lama-lama ya ini namanya hidayah ya. Lamanya wah ternyata jadi orang Muslim, jadi santri itu sangat apa ya? Sangat menyejukkan, sangat membahagiakan ya. Sangat damai ya. Ada namanya kekuatan spiritual di situ. Maka dia menyusun buku ada di tempat saya, nanti diklik ya, diklik saja. Itu tentang perubahan dari apa namanya madrasah, sekolah dan pesantren. Intinya dia kemudian masuk Islam ya, masuk Islam. Itu prosesnya jadi ingin mendapatkan bagaimana sih perubahan dari madrasah, kemudian sekolah dan pesantren. Kan ada sampai saat ini pesantren pun apa namanya variannya sangat banyak ya. Ada pesantren yang ikut pemerintah, maka dia mendirikan
madrasah di situ ya, ada madrasah. Karena dapat madrasah, ya maka dapat bantuan kan begitu. Ya, saya kira teman-teman di kelompok Anda ada yang dari pesantren dan di situ ada madrasah ya, madrasah. Tapi ada yang punya pesantren tidak mau ada madrasah, tidak ada sekolah. Jadi hanya pesantren tok, ya disebut dengan salaf ya. Salaf. Apa yang terjadi? Ya macam-macam variannya. Itu prosesnya untuk mendapatkan satu data bisa sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Ada yang menarik juga ya, ingin mendapatkan bagaimana perilaku orang di suku pedalaman. Ini pengamat dari Amerika dan dari Inggris. Itu suku pedalaman di Irian Jaya. Apa yang terjadi? Karena dia berasal bukan dari komunitas suku pedalaman, ya maka baju-bajunya kan dia pakai baju ya. Kalau orang pedalaman tidak pakai baju ya, hanya pakai koteka. Ya. Maka dia melepaskan bajunya. Bajunya ini pengamat dari peneliti dari Amerika itu. Agar apa? Agar dia mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana perilakunya, bagaimana pengaruh tokohnya, bagaimana budayanya. Nah, itu terjun prosesnya lama kan. Satu saat kemudian terjadilah peperangan antar suku gara-gara sang wanita tadi yang dari Inggris begitu. Maka jalan damainya wanita tadi, pengamat tadi, peneliti tadi akhirnya untuk menyatukan kembali peperangan antar suku, maka dia rela untuk menikah dengan suku pedalaman. Akhirnya bersatu kembali. Tapi dia mendapatkan data yang sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Nah, sampai dia menikah dengan kepala suku. Coba kita bayangkan, orang kota, orang Amerika yang hidupnya mewah, kemudian menikah dengan orang suku pedalaman. Itu hanya ingin mendapatkan data penelitian tentang perilaku orang di pedalaman. Begitu. Tapi ya mungkin kalau tingkatnya kita kan tidak sampai ke sana, itu karena dia seorang jurnalis ya, jurnalis di Amerika sangat terkenal. Jadi kalau tingkatnya kita, mementingkan proses artinya, jadi kalau ingin mendapatkan data yang maksimal, ya Anda perlu mungkin recording ya, tape record. Kalau sekarang kan sudah ada HP itu, ada HP itu dimaksimalkan. Penelitiannya mungkin tidak 1 kali, 2 kali, mungkin harus berkali-kali, mendalam. Cirinya dari penelitian kualitatif adalah deep interview, ya perlu wawancara mendalam, pengamatannya mendalam, mungkin bisa sampai 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau di fakultas kita memberikan izin penelitian bagi mahasiswa itu masa berlakunya hanya 3 bulan. Nanti bisa diperpanjang lagi 2 kali ya. Jadi nanti dipikirkan untuk tes, untuk skripsi khususnya Anda diberi waktu hanya 2 kali izin penelitian ya. Berarti 1 semester lah ya. 1 semester. Jadi mungkin spektrumnya jangan terlalu luas sehingga kemudian ketika pengamatan ya bisa Anda handle ya. Ketika mungkin pengambilan gambar bisa Anda handle. Kemudian analisis secara induktif ya, induktif. Induktif itu dari yang khusus kepada yang umum ya, dari yang keadaan contoh kasus kepada yang umum. Esensial dan seterusnya, ini kita stop ya. Ini pertemuan kemarin sudah ada. Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjutkan masuk ke landasan teori ya. Landasan teori. Ya. Saya sampai jam 11 ya, jam 11 saja dicukupkan. Ya. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menjawab? Kalau di proposal itu kan ada atau di skripsi ya. Jadi kalau skripsi itu ada berapa bab? Ada yang bisa menjawab? 5. Nah, ya 100. 5 bab. 5. Ya, terima kasih Mas Bayu, Mas Habibie. 5 bab ya. Bab pertama? Pendahuluan. Ya, pendahuluan. Bab kedua?
Bab kedua. Bab kedua. Apa ya? Rancangan apa ya, Pak? Bab kedua tinjauan Peninjauan. tinjauan pustaka. Peninjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Yang nanti di dalamnya ada landasan teori. Bab ketiga nanti saya kirim apa namanya pedoman penulisan skripsi ya. Tapi ini untuk apa namanya pancingan saja ya, pancingan. Sebenarnya Anda sudah mengetahui, ini hanya mengulang saja. Bab ketiga apa? Metode penelitian. Ya, bagus. Metode penelitian. Bab keempat? Teori. Hasil. Hasil penelitian dan pembahasan ya. Hasil penelitian dan pembahasan. Bab kelima? Simpulan dan syarat. Ya, Simpulan. ya, simpulan dan penutup. Ya. Baik, sudah selesai itu ya. Sudah selesai. Jangan lupa ya, di bab sebelum bab 1 biasanya ada persembahan ya. Anda sudah punya persembahan belum itu? Halaman persembahan. Nah, itu. Skripsi ini ku persembahkan kepada siapa? Ini sudah punya persembahannya ya. Belum. Oh, belum. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau abstrak itu apa ya, Pak? Abstrak itu pesan, resum dari bab 1 sampai bab terakhir, simpulan. Nah, isinya tujuan, judulnya, kemudian judul penelitian Anda apa, tujuannya apa, metodenya apa, simpulannya apa, sudah 4. Ya, isinya 4. Tapi di dalam satu alinea. Jadi istilahnya kalau Anda punya kelapa, ya punya kelapa kan diparut dulu, diperes, nah gitu ya. Habis diperes, peresannya itu santannya itu. Nah, santannya. Santannya itu ada dalam abstrak ya, dalam abstrak. Ya, bagus. Abstrak itu ditulis sebelum bab 1 ya, bab 1. Baik, ini ada di bab 2 ya, di bab 2. Nanti saya sampaikan contoh saja untuk tapi saya kirim di grup WA ya, di grup WA. Jadi landasan teori ada di bab 2 ya. Bab 2 beberapa menit lagi saya selesaikan. Mengapa penelitian atau proposal Anda atau skripsi diperlukan landasan teori? Ya, landasan teori. 1, agar penelitian mempunyai dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Jadi tidak asal bicara itu. Tidak asal Anda menulis. Jadi kalau tulisan Anda tidak punya namanya rujukan, tidak punya marojik, tidak punya apa namanya tempat Anda mengambil tambatan ya, marojiknya itu, maka tulisannya tidak ilmiah. Nah, begitu, tidak ilmiah. Maka harus ada sumbernya. Nah, sumbernya itu masuk biasanya di sitasi. Mungkin modelnya catatan kaki, catatan tubuh, atau body note atau end note, atau ada di daftar pustaka. Jadi pasti tulisan Anda agar dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan harus ada teorinya. Nah, jadi seperti Anda membangun rumah ya. Bangun rumah tidak ada fondasinya, maka rubuh, ya rusak rumahnya itu. Ya. Jadi apa namanya? Argumentasi tidak bisa diterima karena tidak punya dasar. Nah, gitu. Maka dasar itu disebut dengan teori. Teori dari mana? Dari buku-buku ya. Dari jurnal. Yang paling bagus itu jurnal ilmiah. Nanti kita cari ya, kita cari pakai jurnal. Nanti di on class Anda buka itu ada namanya Mendeley ya. Silakan diikuti cara install Mendeley. Ya saya buat di situ ada berapa video, ada 4 ya, ada 4. Jadi cara untuk mendapatkan apa namanya artikel atau buku atau landasan teori itu salah satu alatnya adalah softwarenya pakai Mendeley ya. Mendeley. Nanti silakan diikuti Mendeley.
Kemudian yang kedua, penelitian bukan untuk coba-coba dalam artian bahwa coba-coba itu tidak punya dasar ya. Misalnya ini, Anda tertarik bahwa di dalam Al-Quran itu misalnya wal walidatu yurdi'na, kemudian auladahunna, terus aulaini kamilaini, terus liman aroda ayyutimar rodoah. Nah gitu ya. Bagi para orang tua, bagi ibu yang ingin menyempurnakan ya, kesempurnaan persusuan adalah dengan 2 tahun ya, 2 tahun ya, 2 tahun. Haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodoah. Nah itu 2 tahun. Nah itu ada dasarnya itu. Bahwa kenapa menyusui itu 2 tahun. Nah, Anda tertarik itu. Apa makna, apa rahasia di balik itu ya. Oh, ternyata 2 tahun itu ada apa namanya? Ada maknanya, ada dasarnya ya. Kalau Al-Qur'an disebut dengan deduktif ya. Deduktif. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu sifatnya adalah global, tapi itu memiliki kebenaran. Nah, gitu. Nah, ini coba-cobanya. Apakah ada pengaruh antara menyusui 2 tahun dengan anak yang menyusui dengan hanya misalnya susu apa instan? Kira-kira dengan kecerdasannya sama enggak? Nah misalnya begitu ya. Itu coba-coba tapi dia ada dasar teorinya ya. Ada dasar teorinya. Karena rahasia dalam Al-Quran tadi 2 tahun ya. Mungkin Anda tertarik itu, tapi itu waktunya lama itu. Waktunya lama. Maka yang lama-lama karena Anda meneliti hanya 6 bulan ya maka yang seperti itu diturunkan, jangan masuk wilayah itu karena terlalu lama Anda meneliti, nanti tidak selesai ya. Jadi coba-coba itu ada dasar teorinya maka menjadi boleh. Tapi kalau coba-coba yang tidak memiliki landasan teori maka Anda kehilangan pijakan itu, tidak akan selesai. Saya kira begitu. Jadi maka teori adalah a set of interrelated construct ya, mungkin definition, mungkin proposition, mungkin juga apa pendapat ya. Jadi teori itu merupakan satu konstruk gambaran, ya gambaran. Misalnya Anda tentang motivasi terhadap prestasi, oh itu teorinya ada, nah, konstruknya. Jadi kalau orang yang prestasinya tinggi itu mesti bisa diteliti karena dia punya motivasi yang tinggi. Saya kira begitu dari saya. Nanti silakan masuk di on class. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi intinya meneliti harus dengan teori. Teori dari mana? Dari buku. Teori dari mana? Teori dari jurnal. Jurnal itu apa namanya? Jurnalnya jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah. Hasil riset yang dipublikasi namanya jurnal ilmiah. Jadi kalau di UMP jurnalnya sesuai dengan bidangnya ya. Jurnal di Fakultas Agama itu sudah terakreditasi Sinta 3. Sinta 3 itu ya sudah termasuk tinggi lah, sudah bagus itu ya. Itu jurnal. Jadi yang pertama itu temuannya ada di jurnal, jurnal ilmiah ya. Kemudian yang kedua biasanya di buku. Jadi kalau Anda ingin meneliti misalnya pengaruh motivasi terhadap prestasi, wah itu bukunya banyak. Buku tentang motivasi belajar, buku tentang teori belajar, buku tentang apa namanya kalau di Fakultas Psikologi ya apa namanya perkembangan belajar itu boleh ya, itu banyak ya, banyak. Ya saya kira begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya ambil gambarnya ya untuk bukti kuliah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Fajar. Contoh, ya. Pak. Contoh dari penelitian kualitatif itu yang secara nyata apa saja ya, Pak? Oh ya, baik. Contoh penelitian. Ini faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan membaca Al-Quran misalnya. Faktor-faktor penyebab kesulitan membaca Al-Quran.
bagi anak TPA misalnya begitu. Itu kualitatif itu. Anda mencari faktornya apa saja. Ya. Apalagi kemarin Anda sudah magang ya. Magang. Misalnya lagi kalau di magang kan nggak ada siswanya di kelas. Kira-kira apa problemnya bagi siswa yang belajar di rumah? Banyak itu. Ya. Efek pembelajaran online bagi siswa. Nah, itu efeknya apa? Boleh jadi efek pembelajaran online bagi orang tua. Kira-kira orang tua bagaimana efeknya? Merasakan bagaimana itu? Ya banyak, Pak. Nah, itu. Banyaknya itu harus digali itu ya, digali. Efeknya banyak. Satu, mungkin jadi orang tuanya ikut pusing ya. Ikut pusing ya karena harus apa namanya? Harus ikut berpikir lagi, Pak. Berpikir ya, HP-nya 1, anaknya 5. Nah, itu semuanya pakai HP. Itu bingung itu. Bingung. Jadi satu membuat orang tua jadi pusing. Nah, misalnya begitu. Faktor-faktor tadi ya. Atau hambatan pembelajaran menggunakan online. Itu kualitatif itu. Mau tidak mau Anda harus bertanya, wawancara ya. Wawancara. Wawancaranya mendalam. Tidak hanya 1 kali, 2 kali. Mungkin juga perilaku ya, perilaku dengan siswa. Anda bisa ngamati tuh perilaku. Makanya tidak boleh pembelajaran online itu lama-lama 2 jam, nggak boleh. Itu maksimal 1 jam. Ini sudah lebih ya. Kenapa? Karena memang efek dari sinar, efek dari pembelajaran itu bikin ya tidak nyaman, insecure. Ya, nanti saya kirimkan beberapa contoh dan draft untuk penelitian sebagai bahan Anda. Jadi tugas Anda sebenarnya hanya satu, membuat proposal. Ya, proposal penelitian kualitatif. Masalahnya kalau dalam dunia pendidikan boleh Anda siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, lingkungannya, apalagi orang tuanya, dukungan sosial, keuangan, banyak itu. Ada 7 yang terkait dengan dunia pendidikan. Anda bisa menyoroti kepala sekolah. Ada sekolah yang sudah mau tutup itu. Sudah mau tutup di Purwokerto. Sekolahnya sudah mau tutup. Sekarang sekolahnya itu sekolah yang paling dia paling keren. Kalau sekolah lain belum pendaftaran, ini sekolahnya sudah tutup. Gitu. Sudah penutupan pendaftaran. Dari dulu itu tidak dikenal, sekarang malah sangat terkenal. Itu dari mana? Oh, mungkin dari kepala sekolahnya. Jadi nanti judulnya model kepala sekolah transformatif. Nah, itu. Mungkin di telinga kita mendengar transformer ya. Transformer itu ya bisa merubah. Itu seperti apa ya kepala sekolah bisa merubah sekolah yang tadinya tutup sekarang menjadi sekolah favorit. Nah, itu model kepemimpinan transformatif. Nah, bisa itu dari kepala sekolah. Saya kira begitu. Terima kasih. Nanti kita kirimkan kembali lewat WA, lewat grup ya. Teriring doa, semoga Anda semuanya selalu dimudahkan, diberkahi oleh Allah. Sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti silakan pertanyaan dan mungkin refleksi Anda keinginan Anda bisa disampaikan di grup ya, di grup WA. Terima kasih. Langsung live ya.